Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini kontennya cukup banyak variasinya ya. Ada pembelajaran matematika SMA, ada matematika SMP, ada matematika persiapan tes masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta favorit tentunya ya. Dan ada juga nasihat, hikmah, motivasi, tausiah, dakwah dan lain sebagainya ya. Ikuti terus ya ASC Channel ya, pasti bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Like dan share. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang persiapan penilaian akhir semester ganjil kelas 12 bagian yang kelima ya. Berarti sudah ada bagian ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 ya. Insya Allah yang kelima ini yang terakhir ya. Jadi ada 5 seri tentang persiapan ini, bisa diikuti terus ya. Bisa diikuti. Sebelum saya mulai, saya sampaikan sebuah nasihat ya, nasihat sedikit saja. Nasihat ini sering saya ulang-ulang akhir-akhir ini ya. Tidak apa-apa, ini bagus, menurut saya bagus. Berusahalah sekeras mungkin. Berusahalah sekeras mungkin. Berdoalah yang khusyuk. Setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah. Sudah, itu aja, gampang ya. Jadi berusaha keras itu berarti tidak sekedar kalimat toh ya, dengan pengorbanannya segala macam, mengorbankan waktu tidur, mengurangi waktu tidur maksudnya, mengurangi waktu main, mengurangi main HP yang tidak perlu, mengurangi nonton TV dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk belajar dan untuk berdoa ya, untuk beribadah. Jadi sepertinya mudah tapi itu berat pelaksanaannya, butuh kesabaran ya, butuh kesabaran. Yuk kita usahakan. Baik, kita bahas soal nomor 1. Ini tentang statistik ya. Statistik itu tidak sulit, cuman hafalan-hafalan rumus biasanya ya. Diketahui X1 maksudnya data ya, data X1, X2, X3, X4 dan X5. X1 nya diketahui ini 3,5, X2 nya 5, X3 nya 6, X4 nya 7,5, X5 nya 8. Ditanya simpangan deviasi rata-rata, simpangan rata-rata. Deviasi itu sama dengan simpangan ya. Rumusnya simpangan rata-rata itu ini, simpangan SR ini simpangan rata-rata ya. Sigma ini datanya tunggal berarti nggak pakai frekuensi ya, langsung ini nilai mutlak data dikurangi rata-rata dibagi N. N ini banyaknya data karena sampai X5 berarti N nya 5 ya. X nya itu ini X nya ya, sudah punya, tinggal mencari apa? Rata-rata. Rata-rata di pertemuan sebelumnya sudah pernah ada. Ini rata-ratanya rumusnya apa? Sigma X dibagi N. Sigma X itu berarti ini 3,5 ya, 3,5 di sini ya, 3,5 ditambah 5, ini 5-nya ditambah berapa itu? 6 ditambah 7,5 ditambah 8 dibagi 5 ya, dibagi 5. 3,5 tambah 5 berapa? Bukan begitu cara jumlahnya. Kalau seperti itu ribet ya. Yang enak itu begini. 3,5 ditambah 7,5 berapa? 11 ya. 11 tambah 5. Nah, enak toh? 16 tambah 6 22 tambah 8 30. Berarti 30 dibagi 5. 30 bagi 5 berapa? 6 ya. Maka tinggal masukkan sini sigma ini berarti apa? Jumlah gitu ya. Berarti di sini sama dengan nilai mutlak apa?
X-nya itu pertama 3,5 dikurangi 6. Dari mana 6 ini? Ya tak? Ditambah berapa itu? 5 mutlak lagi kurangi 6. Terus X-nya diganti. X-nya diganti. Ini plus berapa nanti? 6 dikurangi 6 mutlak itu ya. Plus berapa? 7,5 dikurangi 6. Plus berapa? 8 dikurangi 6. Nilai mutlak dibagi 5. N-nya kan 5. Ini sama dengan ini N-nya ya. Sama. Berarti ke sini simpangan rata-ratanya berapa ini? 3,5 dikurangi 6 berapa? 2,5 ya. Seharusnya min 2,5, tapi karena nilai mutlak berarti plus ya. Langsung ya 2,5 gitu ya. Plus 5 kurangi 6 min 1, karena mutlak jadi plus 1 ya. Plus 6 min 6 0, mutlaknya 0 ya, 0 ya. 7,5 kurangi 6 1,5 ya. Plus 8 kurangi 6 2 dibagi 5 ya tak? Berapa ini? 2,5 ditambah 1,5 4 ditambah 2 6 tambah 7 tambah 1 7 dibagi 5. 7/5 jawabnya. Tapi itu nulisnya dalam bentuk desimal. Berarti berapa? 7 bagi 5 lama ya toh. Kalau ingin cepat begini loh, 7 bagi 5 kali 2 kali 2. Kenapa? Karena ini 10 ya toh. 7 kali 2 berapa? 14 bagi 10 kan 1,4 loh, cepat ya toh. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persiapan penilaian akhir semester ganjil ya. Kelas 12 bagian yang ke-5. Nah, sekarang masih soal statistik. Ini mirip dengan soal nomor 1 tadi. Diketahui X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 6, X4 sama dengan 7, dan X5 sama dengan 8. Nah ini mirip dengan tadi ya, X5. Yang ditanya ragam atau varians. Kalau tadi yang ditanya yang nomor 1 adalah simpangan rata-rata, yang ini ragam. Nah, ragam itu rumusnya begini, ragam ya. Ragam atau apa tadi? Varians ya. Ini sama dengan sigma X min X rata-rata kuadrat dibagi N. Kalau ada F, ini misalnya X1 ada 5 buah, ini 3 buah dan seterusnya, ada frekuensinya ada, maka tinggal nambah di sini F, di sini sigma F gitu aja ya. Sama dengan apa? Dengan simpangan rata-rata tadi, butuh rata-rata ini. Ini rata-rata berarti sama dengan berapa ini? 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi 5, karena ada 5 buah ya, bagi 5. 4 ditambah 6 10 tambah 5 15 ditambah 15 30 bagi 5, hasilnya 6 ya. Angkanya enak berarti 6. Berarti tinggal masukkan sini ragam atau varians tadi sama dengan apa? Kayak tadi X-nya diganti 4 loh. 4 min 6 kuadrat. Ini kuadratnya. Kalau simpangan rata-rata nilai mutlak gitu aja kan tadi. Plus X-nya diganti itu 5. Berarti min 6 kuadrat. Tahu? Plus berapa ini? 6 dikurangi 6 kuadrat. Plus 7 kurangi 6 kuadrat. Plus 8 kurangi 6 kuadrat dibagi N-nya tadi 5 ya toh, 5, paham ya? Oke, berarti ragam sama dengan berapa? Ini 4 kurangi 6 berapa? Min 2 dikuadratkan 4 gitu, 4 plus 5 kurangi 6 min 1 dikuadratkan 1 plus 6 kurangi 6 0 kuadrat 0
plus 7 kurangi 6 1 kuadrat 1 plus 8 kurangi 6 2 kuadrat 4 dibagi 5 4 tambah 1 5 tambah 5 10 berarti 10 per 5 sama dengan berapa? 2 gitu. Itu ragam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita soal nomor 3 ya. Persiapan penilaian akhir semester ganjil kelas 12 bagian yang kelima. Baik, sekarang soal nomor 3 ini, modus dari histogram berikut ini adalah, ini histogramnya seperti ini ya. Ini ada di sini 12, ini berapa, ini di soal ya, nanti bisa dilihat di soalnya 17 dan seterusnya. Tidak saya tulis penting itu ya semua. Kenapa? Karena yang penting kalau modus itu apa? Data dengan frekuensi terbesar, pandai ya. Berarti ini di sini ada di sini nanti modusnya. Berarti sekitar 25, 26, 27 sekitar itu ya. Sekitar itu, 28 dan seterusnya. Makanya jawaban yang disiapkan itu sekitar 25 sampai 26 ya. Maka rumusnya begini, modus itu. Modus ya. Modus sama dengan TB plus D1 dibagi D1 ditambah D2 C ya. C. TB itu apa? Ini tepi bawah ya. Tepi bawah kelas modus. Kelasnya modus itu ini kelasnya modus ya. Ini kelas modus. Kenapa kok itu kelas modus? Karena frekuensi terbesar, frekuensinya terbesar. Oke ya. Setelah tahu TB itu bisa dicari dengan gini, TB 27 dikurangi 22 dibagi 2. Ini loh TB itu di sini loh, tepi bawah. Di sini maksud saya. Kan kelas modusnya ini. Berarti ini dikurangi ini bagi 2 dapat ini nanti. Ya betul ya. Dijumlah bukan dikurangi. Ditambah ya. 27 ditambah 22 bagi 2. Berapa berarti? 20. 7 tambah 2 berapa? 9 bagi 2 4,5 ya toh. Berarti kamu tinggal nulis ini 24,5 ya. Plus D1-nya. D1 itu ini D1, selisihnya ini loh. Berarti 16 kurangi 14. Berarti D1 itu apa? Kelas frekuensi. Ini frekuensi tadi. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 16 kurangi 14. Berapa? 2. Tinggal tulis sini. 2 dibagi D1. 2 ya. D2-nya mana? Ini D2. D2 apa? Selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti D2-nya berapa? 16 kurangi 8. Berapa itu? 8. C-nya, C itu bisa didapat dengan gini. C sama dengan, C itu lebarnya kelas ya. Lebarnya kelas berarti ini 27 dikurangi 22 gitu aja. Jadi nilai tengah dikurangi nilai tengah ya. 22 berarti 5. 32 kurangi 27 boleh. Ini kurangi ini ya. Atau ini kurangi ini boleh, sama hasilnya 5 ya. Berarti di sini tinggal tulis 5 ya. Berarti berapa ini? 24,5 2 kali 5 10, 2 tambah 8 10. 10 bagi 10 1. Berarti 25,5 ya toh. Ada toh 25,5 jawaban A ya toh. Gampang. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 4 ya. Jangan lupa nasihat di awal tadi bahwa
Berusahalah sebaik-baiknya, belajarlah dengan serius, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hasilnya serahkan kepada Allah. Enak ya tak? Santai. Maksudnya santai itu kita tidak terbebani dengan hasil ya. Yang jadi tugas kita itu berusaha keras dan berdoa ya tak? Oke. Soal nomor 4, kuartil bawah dari data yang ini ya, kuartil bawah dari ini berapa gitu ya. Maka kalau butuh kuartil bawah itu ya kita cari ini frekuensi kumulatif ya, ini frekuensi kumulatif ya. Cara mencari frekuensi kumulatif ini tarik ke sini 1. Ini dengan ini jumlah. Ini ke sana hasilnya 4. 1 tambah 3 4. 4 tambah 11 15. 15 tambah 21 36. 36 tambah 43 79. 79 tambah 32 111, berarti 120. Ini N ya. Rumusnya begini, Q1 sama dengan TB plus N dibagi 4 min F2 besar dibagi F2 kecil kali C ya. Ini jadikan pedoman ini, Q1 sama dengan, atau di sini aja ya, khawatir tempatnya nanti nggak cukup. Q1 itu sama dengan apa? Data ke N per 4 ya. Berarti sama dengan data ke 120 per 4. Berarti data ke berapa? Ke 30. Frekuensi kumulatif menunjukkan apa? Ini data nomor 1 gitu ya. Data nomor 1. Lalu 4 ini lanjutan 1 apa? Nomor 2 sampai dengan 4 ini. Paham ya? Ini berarti apa? Lanjutan 4 5 sampai dengan 15. Di sini 16 sampai 36. Data nomor 30. Ini data ke 30 ada di sini kan? Karena data nomor 16 sampai 36 ada di sini. Berarti ini kelasnya Q1. Saya beri nama di sini. Kelas Q1. TB itu berarti langsung di sini. TB kelasnya Q1 kan ini. Berarti TB ini kurangi setengah. Ya, berarti 60 kurangi 0,5. Berapa itu? 59,5 plus N-nya 120 bagi 4 ya. Ini N-nya. F2, perhatikan F2 itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kelasnya Q1 ini. Sebelumnya ini. Berarti ini F2 ini. Ini saya beri kotak ya F2-nya. Berapa itu? 15 dibagi F2 kecil. Frekuensi kumulatif kelasnya Q1 di mana? Ini ya toh? Berarti berapa? Per 21. Sedangkan C-nya lebarnya kelas, pakai manual aja boleh. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Berarti berapa? 10. Sudah selesai. Berarti berapa? 59,5 ditambah ini berapa ini? 30 kurang 15 berapa? 15 per 21 kali 10. Ini TB-nya agak ke bawah ya. Di sini TB berapa tadi? 60 dikurangi 0,5. Berarti 59,5 ditambah ini bagi 3 berapa? 5 kali 10. 50 per bagi 3 7 ya, 7,59 7, berarti sekitar 66,6 ya, 66,6 diperkirakan aja 66,6 ternyata ada jawaban B ya. Oke ya, gampang. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persiapan penilaian akhir semester ganjil.
kelas 12 bagian yang kelima. Ini soal yang kelima. Rataan hitung dari data pada tabel ini adalah, ini tabelnya, berapa rataannya. Maka kalau datanya dalam bentuk kelas kayak gini, sekian sampai sekian, kita butuh nilai tengah ya. Nilai tengah, masih ingat ya? XT, nilai tengah ya. XT nilai tengah. Ini sama dengan apa? Ini langsung 3 tambah 5 bagi 2, berarti 4 ya. 3 tambah 5 bagi 2 ini tambah ini bagi 2. Di sini 6 tambah 8 bagi 2, 7 ya, kan gampang. Tengah-tengahnya 6 8 kan 7. Di sini berarti 10, di sini 13 ya. Tengah-tengahnya 12 dan 14 ya. Di sini 16. Nah, karena rumusnya kita pakai rumus gini, anggap aja angka ini besar. Sebetulnya kalau angkanya kecil kayak gini bisa pakai rumus biasa ya. Pakai rumus yang gini loh, ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan seterusnya ya. Tapi ini saya anggap angkanya besar, maka saya pakai ini ya. Biar nggak usah pakai kalkulator. XS itu rataan sementara. Diambil dari salah satu nilai tengah ya. Nilai tengahnya mana tadi? Ini XT. Salah satunya ini aja ambil ya. Jadi misal ini, misal ya. Apakah boleh ini? Boleh. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Sembarang ya, pokok. Tapi biasanya di tengah ya. Berarti langsung ditulis saja di sini. 10 ditambah ini sigma FD. D itu diperoleh dengan apa? XT dikurangi XS. Berarti di sini XT-nya berapa? 4 kurangi XS-nya 10. 4 kurangi 10. Tahu? Berarti berapa ini? Min 6. Lalu di sini 7 kurangi 10. Min 3. Tahu? Di sini 10 kurangi 10 ya. Ini dikurangi rata-rata sementara. Berarti 10. Berarti berapa? 0. Terus ini 13 kurangi 10 berapa? 3. Di sini 6 ya. Paham? Lalu di sini butuh apa? F kali D ya, F kali D. F kali D berapa? Yuk, 3 kali min 6, min 18. 4 kali min 3, min 12. 9 kali 0, 0 ya. 6 kali 3, 18. 2 kali 6, 12. Kenapa kok XS-nya diambil di tengah? Agar angka di atas negatif, ini min, yang bawahnya positif. Sehingga kalau dijumlah nanti angkanya kecil ya. Kalau kecil dimasukkan ke sini, ngitungnya nggak pakai kalkulator gitu loh. Itu tujuannya ya. Jadi diambil biasanya di tengah. Oke ya, sigma F dulu kita hitung. Berapa ini? Sigma F sama dengan 7 tambah 9, 16, ditambah 6, 22, ditambah 2, 24 ya. 24. Terus berikutnya, min 18 ini dengan ini coret, ini dengan ini coret, berarti ini 0 ya. Sigma F kali D-nya 0, berarti cepat ini. Berarti ini 0 dibagi berapa? 24. 0 bagi 24 berapa? Ya 0 ya. Berarti 0 tambah 10, 10. 10 itu jawaban D. Paham ya? Tidak sulit ya, tidak sulit. Baik, saya kira cukup sampai sekian apa yang saya sampaikan. Di belakang ada soal yang bisa kamu coba ya, seperti biasanya. Kalau kamu tidak bisa, ingin berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Oke ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.